wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Eko, saya Yonita Subarka, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Mohon izin wawancara dengan Pak Eko selaku Kepala SMP Surabaya di tempat saya untuk mengabdikan diri. Izin untuk bertanya tentang tugas CGP Pak di modul 1.3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancara Pak? Insyaallah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini nanti ada 8 pertanyaan Pak untuk berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih Pak Bayu ya. Jadi untuk identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu di SMP kita saya pernah mengalami suatu kasus di mana ada seorang guru yang dalam pertengahan semester itu dia diminta untuk mengajar di salah satu SMA negeri di mana notabene mungkin ya uang honornya itu lebih besar. Nah, di situ sehingga saya harus mengambil keputusan bagaimana baiknya, karena saya berpikir guru ini merupakan salah satu tulang punggung juga ya, karena dia anak nomor 1, jadi dia harus membiayai adik-adiknya, sehingga saya ambil keputusan untuk mengiyakan atau membolehkan guru tersebut pindah ke suatu SMA, tetapi ternyata di sana juga dapodiknya itu tidak bisa masuk, dan akhirnya saya juga membantu juga pada saat kemarin pelaksanaan tes PPPK di mana dapodiknya masih menggunakan dapodik SMP Negeri 2 Kroya. Jadi saya membantu dengan hati nurani seperti itu. Oke, berarti dengan hati nurani Pak. Yeah. Kalau untuk berarti menjalankan terus untuk pengambilan keputusan di sekolah ini ya, saya pertama juga berembuk dulu dengan urusan kurikulum, dengan bakat. Ternyata karena di sini juga bisa dihandle untuk jam-jamnya Mbak Arina itu, makanya setelah kami berdiskusi bersama dengan rekan-rekan senior, akhirnya saya ambil keputusan mengiyakan untuk memindahkan Mbak Arina itu ke salah satu SMA. Oh gitu. Kalau dari segi prosedurnya Pak, dalam proses sampai akhirnya memindahkan itu tahapannya bagaimana Pak? Tahapannya saya koordinasi dulu dengan kepala sekolahnya di SMA itu. Jadi dia menanyakan kepada saya bagaimana kalau guru ini saya minta, karena di sana memang jam untuk matematika itu masih kurang guru. Ya, saya sebenarnya pertama itu tidak boleh, tetapi karena saya juga berpikir untuk masa depan salah satu guru itu, Mbak Arina itu, akhirnya saya juga mengiyakan, karena itu tadi mungkin dilihat dari segi honornya di SMA itu lebih besar. Di sini kan saya tidak bisa membayar sesuai dengan pembayaran di SMA. Itu Mas. Terus setelah itu langkah berikutnya Bapak? Setelah itu ada surat pemberitahuan dari sana ya, bahwa mengambil salah satu guru itu. Kemudian setelah itu saya menyampaikan kepada kepala sekolahnya semoga bisa masuk di dapodiknya SMA. Ya, semoga bisa masuk di dapodiknya SMA, karena anak ini perjalanannya kan masih panjang. Jadi karena nanti dia ikut tes PPPK itu harus menggunakan dapodik. Nah, setelah terjadi surat menyurat itu, akhirnya ya saya melepaskan dan teman-teman juga melepaskan untuk Mbak Arina itu. Koordinasi dengan tim kurikulum. Iya, koordinasi dengan tim kurikulum. Selalu koordinasi itu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Ya, keputusan ini efektif. Ya, saya anggap efektif kalau sesuai dengan hati nurani saya. Ya, sesuai dengan hati nurani. Jadi saya mengambil keputusan itu berdasarkan hati nurani, kemudian berdasarkan diskusi dengan teman-teman semuanya. Sebagai yang ada. Iya. Oke, baik. Untuk berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan?
Ya tantangannya kadang tidak sesuai dengan hati nurani pertama ya, mesti ya. Mesti kita berkecamuk dalam hati nurani. Kemudian setelah kita diskusikan dengan teman-teman dan teman-teman memberi masukan kepada saya, akhirnya saya bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Ya, itu. Oke, baik Pak. Berikutnya untuk peran keenam Pak, dalam melaksanakan menyelesaikan kasus tadi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal Pak? Ada dua pertimbangan kadang seperti itu ya untuk memutuskan itu ya. Kalau kasusnya itu kasus yang mungkin tidak terlalu berat, ya kita bisa langsung putuskan pada saat itu. Tetapi kalau kasusnya itu kasus yang berat dan mungkin menyangkut stakeholder di SMP Negeri 2 Kroya ini, maka saya harus berdiskusi dulu sehingga saya harus membuat jadwal untuk penyelesaiannya itu. Mungkin hari besok baru kita selesaikan rapatnya dulu, kemudian baru kita putuskan, atau mungkin kita jadwal sesuai dengan teman-teman, waktu teman-teman yang luang itu. Ya. Jadi dalam kasusnya Mbak Arina tadi juga ada jadwal nih Pak. Oh iya, lalu ini koordinasi. Oke, baik Pak. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Banyak, semua urusan itu saya libatkan semua dalam pengambilan keputusan. Jadi saya tidak hanya satu orang, tetapi keputusan ini adalah keputusan bersama, ya, keputusan mayoritas. Sehingga saya mengambil keputusannya itu enak. Tidak hanya satu orang, bisa 4 atau 5 orang. Ya. Baik Pak. Oke, baik. Untuk yang terakhir Pak, dari semua yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak alami untuk mengambil keputusan dilema etika tadi Pak, terkait dengan Mbak Arina yang akhirnya berpindah tugas ke SMA? Oke, untuk pengambilan keputusan ya dilema etika ini, pembelajaran yang dapat kita petik adalah sebelum kita menentukan keputusan dari stakeholder, dari kepala sekolah, ya, dari kepala sekolah, maka kepala sekolah itu harus minta persetujuan, harus berunding dulu dengan teman-teman, setidaknya urusan, kalau bisa seluruh guru kita libatkan. Jadi harus melalui forum diskusi rapat ya, kemudian baru menentukan keputusan. Tidak melulu dari keputusan saya sendiri. Ya, walaupun kadang-kadang saya juga menggunakan hati nurani, tetapi semua teman saya libatkan dalam keputusan ini. Sehingga kita ya intinya kita musyawarah untuk mufakat untuk mencapai hasil yang kita inginkan dan tidak banyak ekses akhirnya. Itu Mas dari saya. Baik Pak, untuk pertanyaan sudah cukup dan terjawab semua Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dan mohon izin saya analisis kaitan dengan tugas yang diberikan. Terima kasih Pak. Terima kasih, sukses untuk Mas Bayu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Dek. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan modul 1.3 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan Pak, saya Bayu Anggita Subarkah dari guru SMP 2 Kroya untuk CGP Angkatan 7. Di sini untuk mewawancari Pak Ade selaku Kepala SMP Negeri 1 Binangun. Berkenan nih Pak. Baik, ini Pak ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan, ada 8 pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral yang Bapak alami sendiri di sekolahan sampai dengan pemecahan masalahnya. Gitu Pak. Untuk yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Bayu sudah mempercayai kami sebagai salah satu narasumber di dalam melaksanakan tugas dari kegiatan program CGP ya. Ya, selama ini yang biasa kami lakukan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kami, itu biasanya kalau ada suatu kasus kita biasanya melihat atau mengidentifikasi kira-kira yang terlibat siapa saja di situ. Kayak gitu. Contoh di sekolah kami kemarin di baru-baru ini ada kasus istilahnya mau terjadi perang sarung kayak gitu, dan itu ditangani oleh pihak kepolisian kayak gitu. Dan ini yang melibatkan anak yang ya agak lumayan banyak gitu. Ya, seperti jadi pertama itu biasanya kita
siapa saja yang terlibat di situ, kemudian kita dalami kira-kira permasalahan akar masalahnya itu apa, kayak gitu, motif bisa terjadi seperti itu, anak seperti itu apa motifnya dan sebagainya. Jadi kemarin ketika ada kasus itu kami langsung mengidentifikasi tadi ya, kemudian kita telusuri motifnya apa, kayak gitu. Ternyata motifnya itu have fun saja, jadi main-main saja sebetulnya, tidak mengarah ke arah kriminal sebetulnya. Cuman kita salut dengan pihak kepolisian yang sudah mengambil tindakan cepat ya gitu, antisipatif, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Baik Pak. Berikutnya selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak? Jadi terutama di kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kita biasanya menangani kasus yang seperti ini, kedua belah pihak biasanya kita datangkan, maksudnya kita identifikasi kita cross check lah, cross check kayak gitu. Di sini ada beberapa pihak yang terlibat di situ, makanya kita kalau dalam bahasa jurnalistiknya kan cover both side gitu loh. Jadi kedua belah pihak itu kita menjadi pertimbangan kita gitu, sehingga kenapa hal ini bisa terjadi dan sebagainya seperti itu. Jadi kemarin ketika dari pihak kepolisian tiba-tiba telepon saya pada hari Minggu itu, cerita katanya beberapa malam terakhir terjadi kumpulan anak ya, dan diidentifikasi itu mau terjadi perang sarung. Tapi ketika saya telusuri ke anak-anak yang terlibat di situ, memang itu belum terjadi. Jadi itu baru mau melaksanakan permainan perang sarung itu, tapi karena dibubarkan masyarakat beberapa kali akhirnya tidak terjadi. Dan yang terakhir itu ternyata dari kepolisian menangkap 2 anak yang terlibat di situ, dan itu sebetulnya bukan dari sekolah kami ya. Nah, dari pengakuan 2 anak yang ketangkep itu muncul ada anak kami, sehingga kami ditelepon waktu itu, pokoknya anak yang namanya ini diminta ke polsek hari ini kayak gitu, ditunggu sampai jam 1 atau jam berapa waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi kita biasanya yaitu kedua belah pihak kita cross check kayak gitu tentang kebenaran itu. Nah, langkah-langkah kan pertama cross check ya Pak ya, setelah ada laporan cross check. Nah, setelah adanya cross check, terus apalagi Pak untuk langkah-langkah sampai akhirnya memutuskan? Iya, kita biasanya jadi selain tadi mengidentifikasi siapa yang terlibat, kita juga dalam mengambil keputusan atau penanganan kasus biasanya kita melibatkan stakeholder yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi ya kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru BK, kemudian wali kelas, kemudian juga komite juga kita libatkan, karena ini menyangkut anak, sehingga kami pun ketika mau ngambil keputusan apalagi itu menyangkut anak itu kita tidak lepas dari komite ya. Jadi kita langsung mengadakan semacam gelar kasus kayak gitu, konferensi kasus, kita datangkan anak-anaknya, kita telusuri segala macamnya, itu kenapa bisa seperti itu dan sebagainya, dari bapak ibu guru, kepala sekolah, komite, semua bertanya ke anak seperti itu, istilahnya sesuai dengan interest mereka masing-masing. Kemudian di akhir dari gelar konferensi kasus itu baru kita dalami lebih lanjut, kemudian kita diskusikan intern kira-kira langkah apa yang akan kita laksanakan. Dan ketika itu yang kita lakukan ya kita memberikan peringatan pada anak bahwa itu jangan sampai terjadi, dan itu dituangkan dalam bentuk pernyataan. Jadi anak membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, di atas materai dan juga diketahui oleh orang tua, dan itu dilaksanakan penandatangan sehari kemudian setelah konferensi kasus. Oke, berikutnya hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Jadi, terkait dengan apa yang efektif yang kita laksanakan dalam mengambil keputusan ya biasanya gitu Pak. Jadi setelah terjadinya kita
tadi konferensi, kemudian kita diskusikan lebih dalam dengan beberapa pihak, kemudian kita langsung mengambil keputusan kayak gitu. Dan setelah itu kita ada tindak lanjut dan tindak lanjutnya kita yang memanggil orang tua, kemudian setelah itu juga kita mendatangkan dari pihak kepolisian Polsek untuk mengadakan pembinaan secara langsung ke siswa melalui upacara ketahanan sekolah seperti itu. Kalau dari tantangan mungkin Pak, selama pengambilan keputusan ada tidak tantangan yang dihadapi Pak Ade? Ya tantangan, ya sebetulnya tantangannya banyak. Jadi namanya dalam satu komunitas gitu ya, kan memang tidak mesti seragam. Ya. Jadi ada yang ingin, kalau memang anak ini sudah salah ya harus dan istilahnya kita sudah beberapa kali anak ini dibuat peringatan, baik itu secara lisan, kemudian tertulis, pemanggilan orang tua, kemudian ada hukum fisik dan sebagainya, tetapi anak itu melanggar lagi kayak gitu. Dan emang dari beberapa anak yang kemarin ketangkep itu memang sudah ada beberapa catatan di guru BK juga seperti itu. Nah ketika seperti itu kan kadang ada dari teman kita juga, udahlah anak yang kayak gini kembalikan lagi saja ke orang tua gitu. Nah sementara kita itu kan lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat untuk istilahnya anak yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, anak yang tadinya kurang beretika menjadi masukkan ke sekolah kan supaya lebih beretika, kemudian tahu aturan dan sebagainya. Nah sebenarnya kan nilai pendidikannya kan di situ. Nah ketika kita ada anak salah kemudian kita langsung menjustifikasi dan kita mengambil punishment yang berat, misalkan anak dikembalikan ke orang tua lah atau bagaimana, itu sepertinya kita ya kurang bijak juga gitu. Sehingga itu juga tantangan yang kedua untuk menyatukan persepsi di antara kami yang ada di komunitas sekolah kayak gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Berikutnya dalam sebuah tadi Pak kasus itu menyelesaikannya ada jadwal tertentu atau langsung sekali waktu diselesaikan Pak? Ya kita biasanya ada penjadwalan Pak. Jadi tahap yang pertama ya contoh dari kasus yang ini perang sarung itu, ketika hari Minggu kita diminta menghadirkan anak kayak gitu ya ke Polsek. Nah, saya langsung koordinasi dengan kesiswaan, kemudian dengan guru BK kayak gitu, ke pembina OSIS untuk coba mendampingi anak menghubungi anak yang memang terlibat di situ, kemudian mendampingi di Polsek. Kebetulan saya sendiri waktu itu memang ada kegiatan di Cilacap kayak gitu. Jadi langkah pertama ada pendampingan di Polsek kayak gitu. Kemudian langkah berikutnya kita koordinasi dengan beberapa pihak. Tadi ada guru BK, ada wali kelas, ada kesiswaan, kemudian komite. Nah kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah ada konferensi kasus gitu ya. Setelah itu ada pemanggilan orang tua. Kemudian setelah itu juga ada pembinaan dari Polsek. Nah jadi seperti itu. Dan tindak lanjut berikutnya adalah kita mengadakan pengawasan baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar ya melalui istilahnya perangkat tertentu lah kayak gitu, atau misalnya komunikasi wali kelas dengan orang tua atau bagaimana, termasuk dari pihak lain juga. Dan kemarin setelah terjadinya kasus ini pun dari pihak Polsek setiap ada gejala sedikit pun itu mereka langsung menghubungi kami, memberitahukan ke kami tentang perkembangan dari anak-anak seperti itu. Berarti selama ini banyak faktor atau seseorang yang membantu ya Pak ya dalam penanganan Pak Ade itu. Berarti ada pihak-pihak yang sangat membantu ya Pak ya. Iya banyak yang sangat membantu. Jadi saya mengapresiasi dari kerjasama kolaborasi dari semua pihak di sekolah kami, itu dari berbagai elemen dari sampai dengan ketua komite juga. Jadi alhamdulillah ya kita dimudahkan. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang tadi Pak Ade sampaikan, pembelajaran apa Pak yang dapat Pak Ade petik dari pengalaman Pak Ade mengambil keputusan dilema etika tadi? Nah, jadi pembelajaran yang bisa saya ambil di sini memang seorang pemimpin harus harus siap dengan segala permasalahan, segala tantangan, sampai permasalahan dan tantangan itu bisa kita selesaikan dengan baik tanpa membawa efek yang
yang buruk. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain itu, kalaupun kita di dunia pendidikan berkolaborasi dengan semua pihak lain di luar dunia pendidikan itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah respon pembelajaran yang lain ketika ada masalah internet sekolah kemudian sampai mencuat keluar, itu memang respon kita harus cepat. Jangan sampai karena kelambanan kita menangani itu akhirnya masalah tambah besar dan sebagainya, eskalasi konflik semakin besar dan sebagainya, seperti itu. Baik, Pak, terima kasih sekali Pak Edi. Jadi saya banyak ilmu yang didapat untuk pembelajaran saya ke depan. Bulatkan